keberpihakannya adalah di pihak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang yang terjadi adalah perang antara kafir dan muslim. Maka mari kita mengambil sikap kita berada di pihak yang mana. Keberpihakan kita tidak harus mengeluarkan harta, tidak harus berangkat menuju jihad ke Palestina, tetapi keberpihakan kita paling tidak, kata Rasulullah apa? Wadzalika ad'aful iman. Selemah-lemahnya iman adalah hati kita mengingkari atas apa yang dilakukan oleh orang-orang Palestina, oleh orang-orang Yahudi Israel. Bukan malah membuat orang merasa ragu untuk membantu dan mengambil sikap, mengatakan Hamas itu begini, begitu. Tidak, ya, keberpihakan kita jelas, ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi mari kita sama-sama selalu ingat dalam doa kita, lantunan doa kita untuk menyebutkan kalimat Gaza. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Allahumma ansuril muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidina mustad'afina fi Gaza. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma shfi mardahum. Allahumma afi jurhahum. Allahumma arham du'afa'ahum. Allahumma a'id lana masjid al-aqsa minal yahud al-zalimin al-ghasibin al-haqidin. Allahumma zalzil min tahti aqdamihim. Allahumma alayka bil yahud fa innahum la yu'jizunak. Allahumma ansuril muslimin. Allahumma kun lahum aunan. Allahumma wahid sufufahum. Allahumma anzil sakinata fi qulubihim. Allahumma ansurhum ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kami ingin kembali untuk mengingatkan terkait masalah sholat yang menjadi perbedaan, yang menjadi permasalahan terkadang di sebagian kalangan yang memang secara mungkin keilmuan dia tidak begitu menguasai atau malas ikut kajian, tapi sekalinya ikut kajian menyalahkan orang lain. Nah, supaya tidak salah, ya, kita coba menghadirkan sholat ini, tata caranya dengan berbagai versi. Versi apa banyak? Kan Rasul nyebut, ya, Rasulullah kan nyebut sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Versi yang mana? Maksudnya berbagai mazhab. Ada 4 mazhab yang kita kenal, walaupun selain 4 mazhab ini masih ada mazhab-mazhab yang lain, tetapi yang 4 ini yang sangat kita kenal betul dan mu'tabar. Maka nanti akan ada perbedaan-perbedaan yang kalau setelah kita jelaskan ini, mudah-mudahan sholat kita semakin baik dan penilaian kita terhadap orang lain juga semakin baik. Jangan pernah bosan mendengar kata sholat atau pembahasan yang terkait dengan sholat. Karena kadang-kadang kita merasa yakin sholat kita diterima. Padahal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan jelas, atadruna manil muflis. Tahu nggak orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu di akhirat kelak dia bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat. Tapi ini habis, Bapak Ibu, pahala ini. Ini kan bagian dari rukun Islam. Habis. Kenapa habisnya? Ngomongin orang, makan harta haram, membunuh orang, ya kan? Kebaikan itu diambil oleh orang lain yang kita omongi. Sampai kalau kebaikan kita habis, maka keburukan orang itu ditimpakan kepada kita. Artinya apa? Artinya kualitas sholat kita kalau belum bisa merubah diri kita, jiwa kita menjadi lebih baik sehingga selalu berhusnuzon kepada orang lain, berbaik sangka dan tidak selalu fokus pada keburukan, maka itulah tanda-tanda sholat kita diterima oleh
Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Nah, kita mulai dari rukun dulu, karena rukun inilah yang menentukan sholat itu diterima atau tidak. Kalau rukunnya kelewat, nggak terlaksana, berarti sholat kita jelas tidak diterima, tidak sah sholat. Yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau puasa wajib, yaitu Ramadan, niat itu harus tabyid, harus di malam hari sebelum subuh. Kalau ada orang bangun terlambat, dia baru niat habis subuh, tidak boleh puasa Ramadannya. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Pagi hari jam 7 dia belum makan, dari sebelum subuh sampai jam 7 belum makan, karena memang nggak ada yang bisa dimakan. Terus dia niat, udahlah aku puasa aja. Sah, karena puasa sunnah. Tapi masalah niat dalam sholat berbeda. Ya. Nah, perbedaan inilah kita akan sampaikan nanti supaya kita paham. Kalau di Saudi itu takbirnya gimana? Takbirnya kalau imam di Mekah atau di Madinah, Allahu Akbar, ya kan? Pendek saja. Kalau di Indonesia kadang-kadang panjang, Allah, ya gitu ya. Kadang-kadang. Nah, ada apa di balik kata-kata atau takbir? Ada yang pendek, ada yang panjang ini. Ternyata rahasianya adalah ada pada niat. Orang yang memanjangkan takbir dan orang yang memendekkan takbir itu tidak lain dan tidak lepas dari pelaksanaan niat, yang niat ini adalah bagian daripada rukun. Maka Imam Syafi'i mengatakan niat itu muqaranah, berbarengan sejalan dengan takbir kita. Niatnya, makanya agak panjang, Allah, sambil niat dalam hati, Allahu Akbar. Niat itu sengaja saya sholatnya apa? Zuhur atau maghrib, berapa rakaat, ya kan? Makmum atau imaman, nah gitu. Allah, nah, jadi panjang itu sambil menyusun niat di dalam hati, berniat. Imam Syafi'i. Makanya kalau di beberapa masjid jenengan dapati imamnya takbir agak panjang, Allahu Akbar, dia niat, ya. Tapi kalau di sana pendek. Kenapa pendek? Nah, jumhurul ulama selain Imam Syafi'i, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambali. Mereka mengatakan bahwa niat itu dilakukan beberapa saat sebelum kita bertakbir. Jadi sebelum takbir kita sudah niat. Sebelum takbir sudah niat. Karena sudah niat, takbirnya enteng saja, Allahu Akbar. Karena sudah niat. Ya. Kalau Imam Syafi'i tadi berbarengan dengan takbir, Allah, dia niat. Tapi kalau jumhur, mayoritas ulama mengatakan bahwa niat itu beberapa saat sebelum kita takbiratul ihram sudah niat. Makanya pendek saja, Allahu Akbar. Ya, begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, terkait dengan niat itu kan di dalam hati. Di dalam hati. Melafazkan niat itu seperti apa? Kebolehannya seperti apa? Maka di sini ulama pun berbeda pendapat dalam masalah niat. Imam Syafi'i mengatakan jika orang was-was maka melafazkan niat mustahab. Mustahab itu dianjurkan. Ada orang mau sholat tapi selalu was-was, ini zuhur apa asar? Tahajud apa witir, tarawih atau ada was-was. Maka kalau orang was-was begitu, atau masih dia dalam hatinya masih dunia sholat, itu kan artinya was-was, ada rasa was-was, maka dianjurkan mustahab baginya untuk melafazkan niat untuk mengusir was-was. Shalli fardhu maghrib.
Kalau kita niat itu kan kepala kita melafazkan itu kan kepala kita udah nggak ada apa-apa. Kapan kepala kita banyak pikiran? Kalau kita diam. Coba jenengan jadi makmum. Allahu Akbar, nggak baca apa-apa, mulai muncul. Tapi kalau jenengan jadi imam, jenengan baca. Untuk mikirkan yang lain itu sedikit sekali kemungkinan. Kenapa? Karena fokus ayatnya setelah ini apa gitu kan. Makanya melafazkan niat itu bagi orang yang was-was dianjurkan supaya usolli. Jadi ketika usolli itu udah nggak ada lagi pikiran macam-macam. Tapi kalau jenengan sudah terbiasa mau sholat tidak ada was-was, cukup dalam hati, nggak usah dilafazkan. Ini menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik mengatakan bahwa melafazkan niat itu tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Artinya apa kalau tidak disyariatkan? Tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Udah nggak usah dilafazkan. Kenapa? Karena Imam Malik ini masalah niat lebih luas daripada mazhab-mazhab yang lain. Jenengan tadi sebelum berangkat ke sini mulai mandi, wudhu pakai baju, jalan ke sini, menurut mazhab Imam Malik itu sudah niat. Datang langsung Allahu Akbar, sudah selesai. Sama dengan waktu Ramadan nanti. Jenengan bangun atau ibu-ibu dari malam sudah habis tarawih sudah masak. Aktivitas masak kalau ditanya, "Dek, masak buat apa?" Buat sahur. Itu sudah terkategori niat. Kita bangun mau makan sudah terkategori niat. Tapi kalau Imam Syafi'i niat setiap malam. Ya kan? Nawaitu shauma ghadin. Jadi makanya kata beliau melafazkan itu tidak disyariatkan, gitu ya. Nah, kalau Imam Hanafi mengatakan melafazkan niat itu adalah bid'ah. Ya. Tapi walaupun beliau mengatakan bid'ah, kecuali untuk menghilangkan was-was, mirip dengan mazhab Imam. Bid'ah nggak boleh, artinya nggak ada tuntunan melafazkan niat. Tapi tadi was-was itu apa terkait dengan niat sholat saja, takut zuhur ke asar? Enggak. Baru beli mobil, ya kan, parkir sini mau sholat. Ya Allah, nanti digesek orang, nanti kan was-was, ninggalkan mobil baru. Oh ya kan, aman nggak ya sini, ya Allah. Niatkan usolli fardal. Hilang tuh was-was. Kapan was-was datang? Kalau kita makmuman, setelah niat Allahu Akbar, doa iftitah, nunggu imam, muncul lagi tuh, ya kan? Nah, makanya kalau sholat sunnah itu dilirihkan suaranya, Bismillahirrahmanirrahim, untuk mengusir macam-macam perasaan atau pikiran yang bersifat duniawi. Ini masalah niat, ya. Niat, ya. Jadi rukun pertama niat, kita sudah jelas ya. Jadi nggak usah diperselisihkan lagi. Kalau ada imam sampai kau dengar karena pakai mic, sholli fardhu. Ada, ya. Mungkin imamnya was. Takut daripada lebih banget gitu. Kalau ada yang diam langsung, atau dia panjang Allah, udah tahu ilmunya, ya. Jadi nggak usah ditanya, oh dia mazhabnya Imam Syafi'i, oh dia mazhabnya jumhur, begitu ya. Niat. Wal qiyamu ma'al qudrah. Yang kedua adalah berdiri, ya. Setelah niat sholat itu rukunnya berdiri. Kalau dia mampu, sehat, tidak sakit, kemudian dia sholatnya duduk, sah enggak? Enggak sah, orang ini rukun, bukan sunnah. Kecuali dia enggak sakit, cuman memang capek seharian dia kerja, ya Allah Ustaz, enggak kuat saya. Ambil kursi duduk, enggak apa-apa. Tapi kalau sehat, enggak ada alasan, cuman enak aja gitu, enggak sah. Karena berdiri itu adalah rukun, ya, rukun daripada sholat. Lalu kemudian kita belum bacakan hadis-hadisnya, ya. Takbiratul ihram.
takbiratul ihram. Sudah kita jelaskan takbiratul ihram ya, ucapan Allahu Akbar. Kalau bukan angkat tangan. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Karena ngangkat tangan ini adalah sunnah. Yang wajib itu adalah, yang rukun itu adalah takbir. Kalau ada orang sholat tidak ngangkat tangan Allahu Akbar, sah nggak? Karena ngangkat tangan sunnah. Yang wajib atau rukun itu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram kita biasanya apa? Doa iftitah. Ini doa iftitah bukan wajib, Pak. Tapi kan kita kadang-kadang ada perselisihan pendapat. Doa iftitah ini. Ada yang baca apa? Yang baca apa doa iftitah? Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Ada lagi Allahumma ba'id. Ada lagi subuhun. Itu di sujud biasanya atau di waktu ruku. Artinya banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang bacaan doa iftitah. Maka kalau bacaan ini, Abdullah bin Umar mengatakan, suatu hari kan Nabi sholat, lagi sholat kedengaran orang baca doa iftitah. Doa iftitah yang dibaca apa? Bukan Allahumma ba'id, tapi Allahu Akbar kabira. Ya kan? Kedengaran oleh Nabi. Dan Nabi diperlihatkan betapa malaikat banyak yang turun berlomba-lomba untuk menulisnya. Setelah sholat Rasulullah berbalik ke belakang. Rasulullah tanya, siapa yang tadi membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira? Saya ya Rasulullah. Dikatakan, ya, futihat abwabus sama. Dengan bacaan doa iftitah Allahu Akbar kabira, pintu-pintu langit semua terbuka. Kalau sudah terbuka, Pak, doa dan amalan yang kita lakukan pasti iya. Yang susah itu kan kita nembus langit, Pak. Doa kita biar tembus ke langit. Ustadz, Allah kan maha. Iya, tapi kan ada pintu-pintu. Nah, makanya wafis sama'i rizqukum, rezeki kalian ada di langit. Nah, langit punya pintu. Supaya rezeki itu turun harus dibuka. Ini kata Abdullah setelah mendengar kata Rasulullah, tahu ndak kamu itu baca doa iftitahnya Allahu Akbar kabira sampai akhir itu, futihat abwabus sama, pintu langit yang 7 ya itu terbuka semua. Maka kata Abdullah bin Umar, setelah saya dengar apa yang disampaikan Nabi, saya tidak pernah meninggalkan doa iftitah Allahu Akbar kabira. Makanya dulu kami bukan kita, saya dulu di kampung hafalnya itu duluan. Karena di kampung kami yang dihafalkan itu, di sekolah itu, di pondok ya itu, ya kan, nah, di TPA ya itu. Awal pertama hafal ternyata nanti begini hadisnya, ya kan. Allahumma ba'id juga sama, sahih juga hadisnya. Terus gimana, boleh nggak baca dua? Boleh, dua-duanya digabungkan. Nah, doa iftitah, ya, doa iftitah. Nah sekarang ya, mengangkat tangan kan Allah. Nah, angkat tangan ya, atau mengangkat tangan mau intikal, perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Nah, mengangkat tangan Bapak Ibu sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, hanya ada 2 cara. Ya. Satu, dalam riwayat yuhadhi uzunaihi. Nabi itu mengangkat tangannya yuhadhi uzunaihi, sejajar dengan telinganya. Ya. Yang satu yuhadhi mankibaihi, pundaknya. Cuman 2 cara ngangkatnya. Allahu Akbar atau enggak Allahu Akbar, ya. Jadi, nah, ibu-ibu pilih yang bawah aja, jangan yang atas. Ya, nanti kalau yang atas kesingkap pula kan ininya, mau kenanya. Apalagi ada ibu-ibu yang suka begitu emang. Allah, ya kan? Ya Bu, ada ya. Nah tuh kan gitu ya. Baik.
Lalu kemudian yang kita bahas yang perbedaan dulu ya, perbedaan nanti baru kita bacakan rukunnya. Setelah itu meletakkan tangan di atas tangan kiri, kanan di atas tangan kiri, ya. Atau meletakkan posisi tangan dulu sebelum tangan kanan di atas kiri. Ini ada beberapa pendapat menurut para ulama mazhab. Yang pertama, Imam Syafi'i ada 2 pendapat. Jadi dalam masalah ini ada 6 cara kita meletakkan tangan. Nah, kalau tahu ini biar tidak saling salahkan lagi, ya. Nah, satu menurut Imam Syafi'i, bainas sadri wa surrah. Ini dada, ini pusar di tengah-tengahnya. Kita nanti bahas bagaimana cara meletakkan. Ini baru posisi ya, posisinya. Iya, berdiri ya. Meletakkan tangan, ini dada, ini pusar, antara 2. Nah, ya, menurut Imam Syafi'i di sini ya. Pokoknya bukan di atas dada, bukan di pusar, tapi di antara dada dan pusar. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i, alal qalbi. Alal qalbi, di mana tempat jantung hati kita? Sini apa sini? Kiri. Agak atas sini apa di bawah sini? Ada, makanya dulu kan bapak-bapak sholatnya begini. Ya. Itu pendapat Imam Syafi'i yang kedua, tapi jarang diamalkan. Ya. Meletakkannya, tapi posisi tetap tetangga kalau imaman. Ya kan? Kalau di sini kan posisi aman. Ya kan? Kalau sempit ya repot, ya. Nah, kecuali memang sudah terlalu banyak sempit, maka begini kita kan bisa miring. Ya kan? Tapi nggak nyaman sholat begini, ya. Menurut Imam Maliki ala surrati, ya, ada 2. Imam Maliki ada 2. Allahu Akbar ala surrah, di atas pusar. Ya, kalau Imam Syafi'i tadi antara pusar dan dada, Imam Malik di atas pusar. Nah, ya. Jadi kalau ada orang begini juga jangan ditegur, biarin aja. Karena kita sholatnya campur-campur kan? Iya, enggak satu mazhab. Ini biar tahu aja bahwa apa yang dilakukan itu punya landasan hukumnya. Yang kedua, tidak bersedekap. Allahu Akbar. Ya. Begini Imam Maliki. Batu sudah 4 ya. Sudah 4. Karena esok kalau jenengan haji atau umroh nanti ketemu semua 6-6-nya ini. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ya kan? Nah, tahu nih ya. Nah, Imam Malik begini. Kalau kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali, ya. Ini tahta surrah, di bawah perut. Di bawah perut, di bawah pusar. Allahu Akbar. Ya. Iya. Ya kan? Kapan ini biasanya banyak digunakan? Kalau ibu hamil. Enak banget begini. Iya, sambil megang perutnya. Ya kan? Atau bapak-bapak yang di Saudi yang banyak, di Timur Tengah secara umum lah, yang kalau habis nikah badannya, perutnya. Kalau di dada kan agak susah, ya kan? Enak di sini. Ya. Lalu kemudian kadang-kadang kita mendapati orang juga Allahu Akbar di atas dada. Pernah lihat orang sholat begini? Nah, ini diambil dari sifat sholat Nabi yang dikarang atau yang ditulis oleh Nasiruddin Albani, Imam Albani. Ya. Boleh diamalkan, boleh, ya, boleh di atas dada, ya. Jadi kita punya 6, 1 antara pusar dan dada, 2 di atas pusar, 3, 4, 5, 6, ya, ada. Nah, udah ya. Kalau udah begini kan enak kita. Imamnya siapa saja terserah, enggak masalah. Enggak bersedekap juga boleh. Baik. Ya. Kalau nanti ada pertanyaan, Pak, enggak usah nunggu sampai selesai, Pak. Nanti kalau selesai waktu habis jenengan enggak sempat nanya. Ada keraguan,
boleh langsung angkat tangan kita diskusikan. Kalau saya tahu jawabannya saya langsung jawab. Kalau enggak, insya Allah kita cari jawabannya untuk pertemuan berikutnya. Baik. Itu meletakkan posisi tangan kita setelah takbiratul ihram. Lalu kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini ada 3 caranya. Satu, memang ada cuman diletakkan, tidak digenggam. Diletakkan, ya, nggak digenggam. Ada. 2, pergelangan sini, pergelangan namanya ya. Nah, pergelangan sini, ini yang kedua nih, cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, jadi tunjuknya berada di sini. Ya, 1 hanya diletakkan, 2 di sini, 3 agak maju sedikit ke sini, boleh. Yang nggak ada yang begini, ya, ini nggak ada, ya. Jadi 1, 2, 3, ya, agak jauh sedikit dari sini, ya, itu. Nah, ini untuk posisi meletakkan dan kanan di atas tangan kiri. Lalu kemudian terkait dengan bacaan basmalah ketika kita membaca Al-Fatihah. Ya. Kalau saya ngimamin, saya selalu baca bismillah. Kalau ustadz yang lain mungkin bismillahnya enggak, tapi tetap dibaca. Bukan enggak dibaca, lirih. Ya, lirih. Karena nanti ada mazhab yang memang tidak baca sama sekali. Ya. Nah, Imam Syafi'i dijaharkan. Karena sholat maghrib, isya dan subuh dijaharkan, dijelaskan, dikuatkan bismillahnya. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambali, ya, itu disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi dipelankan, bukan nggak baca. Yang nggak baca sama sekali siapa? Imam Malik, mazhab Maliki. Allahu Akbar, habis doa iftitah langsung tidak baca sama sekali. Bahkan saya pernah dengar kajian Syekh, kata beliau doa iftitah pun tidak pakai mazhab Imam Malik. Allahu Akbar, alhamdulillah, nggak pakai iftitah, nggak pakai bismillah. Iya Pak, Masya Allah, luas ya pembahasannya, luas. Ini baru masalah ibadah, belum masalah makanan, minuman, muamalah itu sosial, ya, transaksi, itu berbeda semua pendapat-pendapat itu. Nah, kita masih di dalam bab ibadah, ya, ibadah. Lalu kemudian, jadi udah kita ngerti ya, baca bismillah itu. Kalau Imam Syafi'i, kalau di waktu sholat jahar, maghrib, isya, subuh dijaharkan, dikuatkan. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambali disirkan, dipelankan. Kalau Imam Malik tidak baca sama sekali. Lalu kemudian membaca ayat setelah Al-Fatihah, waladhdallin, baca ayat. Nah, untuk bacaan ayat ini, sebelum baca ayat dianjurkan membaca ta'awuz. Tapi dalam hati, bukan a'udzubillah. Nanti orang kaget sholat baru pertama kali dengar ta'awuz. Ta'awuz dalam hati saja. Kalau bacanya dari awal surat, baca bismillah. Kalau ngambil dari tengah surat, pakai ta'awuz. Mau baca ayat kursi setelah Al-Fatihah, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, ta'awuz dulu, ya, tidak pakai bismillah tapi ta'awuz. Nah, ta'awuz, terkait dengan ta'awuz ini, ya, membaca ayat, Imam Syafi'i dibaca setiap rakaat, jumhur di awal rakaat pertama saja. Jadi setiap kali mau baca surat, kalau Imam Syafi'i itu dibaca setiap rakaat. Kan ada 2 rakaat kita baca surat. Kalau jumhur enggak, cukup sekali saja rakaat pertama, rakaat kedua enggak usah ta'awuz lagi.
Ya, langsung. Tapi ini apakah wajib? Bukan. Sunnah yang kita bahas ini ya. Karena kita tundakan tadi yang rukun tadi kita tundakan. Nah, bacaan ayat ini kalau Imam Syafi'i tetap diawali dengan bismillah, kalau jumhur tidak harus dengan pakai bismillah. Ada beberapa lagi tinggal ya pas nanti kita bacakan rukunnya. Mengangkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Ada 4 kali, ya. Ada 4 posisi kita ngangkat tangan, ya. Ada 4 posisi. 1, Allahu Akbar. 2, Allahu Akbar. 3, Sami Allahu liman hamida. 4, mana lagi? Berdiri dari sujud, ya. Ketika tahiyat pertama. Allahu Akbar. Kan tahiyat pertama, ya. Baik. Kalau Imam Syafi'i hanya sekali saja, Imam Abu Hanifah sekali saja, jumhur 4 kali. Jadi Imam Abu Hanifah cuma sekali aja. Allahu Akbar. Kalau mau turun nggak pakai ngangkat tangan lagi. Allahu Akbar. Sami Allah, nggak ngangkat lagi. Kalau kita kan ngangkat. Jumhur mayoritas ulama Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah, ngangkat. Kalau Imam Abu Hanifah enggak. Cuma sekali saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida, gitu ya. Nah. Terus tasbih, ya. Tasbih sudah kita jelaskan tadi, ya. Ketika kita ruku', ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim ada 2, kemudian subuhun kudus dan seterusnya. Sujud sekarang, sujud ya. Sujud itu Pak, kita kalau turunnya kaki dulu apa tangan dulu? Sujud. Kaki dulu apa tangan dulu? Enggak, biasanya kita kaki ya. Nah, kaki. Berarti jenengan jumhur. Mayoritas ulama begitu ya. Kalau sujud kata jumhur, kata mayoritas ulama termasuk 4 mazhab, kalau mau sujud yang turun kaki duluan. Kalau tangan itu Syekh Albani. Ya, tangan dulu baru kaki. Kalau jumhurul ulama kaki dulu. Turunnya dari yang paling dekat dulu. Yang paling dekat dengan tempat sujud apa? Kaki apa tangan? Kaki. Yang salah itu kalau orang sujud turunnya kepala dulu. Ya. Oke, ya. Baik. Lalu kita lanjutkan lagi. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Nanti kita praktekkan gimana pelaksanaannya. Karena nanti ibu-ibu ketika ruku dan sujud beda sama kita. Kita kan buka. Kalau ibu-ibu tutup, ya, rapat, ya. Nah, ini ketika kita baca duduk di antara 2 sujud ini bacaannya gimana, Pak? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Dibaca Pak maknanya, Pak. Ya, dibaca maknanya. Ada 8 hal yang kita minta sama Allah. Ya, 8 hal. Nah, baca Pak, ya Allah. Makanya pas waktu sujud, waktu duduk itu baca ini diresapi betul. Ya, bahwa kita sedang mengajukan permintaan kepada Allah ketika duduk itu. Ya, mulai dari ampunan, rezeki, hidayah dan seterusnya, banyak sekali, ya. Makanya walaupun ada yang mengatakan cukup baca Rabbighfirli, itu kan ngambil yang pendek. Kalau kita panjangkan Pak, selama kita bisa Rabbighfirli warhamni, iya, ya. Karena semua rangkaian sholat nanti tumaknina itu jadi rukun. Kalau duduk tumaknina, sujud tumaknina. Standar tumaknina itu minimal kita baca tasbih 3 kali, dikatakan tumaknina. Anteng kita Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal. Tumaknina, tenang, ya. Nah,
Karena tumaknina itu rukun. Kalau orang tidak tumaknina tidak rukun. Menurut mazhab Syafi'i salatnya tidak sah. Tidak sah. Lalu kemudian duduk ya. Kita kalau mau berdiri itu ada dianjurkan jilsatur roha atau istiraha. Duduk istirahat. Ya. Habis sujud mau berdiri, atau habis tahiyat pertama, ya. Kita kan sujud mau berdiri kan? Dianjurkan, disunahkan sebelum berdiri duduk dulu baru berdiri, ya. Gimana kalau orang langsung? Nggak Pak, ini kan sunnah. Cuman anjuran ini begitu. Nah, ada dua riwayat cara bangunnya Nabi. Habis dari sujud itu setelah duduk, ya. Pertama, riwayatnya ya'tamidu ala rohatihi. Rasul menggunakan telapak tangannya untuk berdiri. Kan istirahat, ya kan? Jadi memang Rasulullah ketika masih sehat, segar, badannya masih fit, memang beliau langsung Allahu Akbar. Tapi begitu kan usia Nabi menjadi Nabi berapa? 40 tahun, ya kan? Dalam perjuangan dan seterusnya. Begitu sudah mulai bertambah usia, ada sholat yang dianjurkan kita roha. Baru berdiri. Nah, berdirinya bukan berpangku pada lutut gini, bukan berdirinya, tapi di lantai. Ya'tamidu ala rohatihi, pakai begini. Berdiri, ya. Tapi riwayat yang lain, ya, hadisul ajin, mengepal, ya. Allah, ya. Jadi ada dua, ya kan? Ada dua. Ada yang pakai mengepal, ada yang pakai telapak tangan. Ya, kalau mau duduk istirahat sebelum berdiri. Kita kan dari sujud. Ada yang langsung, ada yang duduk istirahat dulu sebentar baru naik. Gitu ya. Nah, ya. Kalau sujudnya itu tangannya ada di sini. Ya, baik ya. Kalau sujudnya begini Pak, ini sama ininya ke lantai, itu yang dilarang oleh Nabi. Karena sujud kayak seperti anjing, nggak boleh sujud begini ya, nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Nah, ya, laki-laki itu perut sama pahanya nggak boleh digabung kalau sujud. Ada jarak, tapi nggak terlalu jauh. Ada orang yang sujud karena pengen merenggangkan perut dan pahanya, majunya terlalu jauh. Ada Pak. Nah, sehingga mohon maaf betul nggak berniat menyinggung siapapun, karena terlalu jauh, akhirnya tumpuan yang menahan saat sujud itu adalah jidat. Makanya jidatnya hitam. Nabi berapa puluh tahun sholat tidak pernah jidatnya hitam. Yang bengkak kaki. Artinya kalau sholat kita benar, begitu. Berarti Ustaz salah, enggak juga. Kan memang ada orang kulitnya sensitif. Sholat yang benar jangan terlalu jauh sujudnya. Kan Rasul bahkan mengingatkan, hati-hati jangan jidat hitam. Asarus sujud itu bukan jidat hitam, tapi esok di akhirat mukanya bercahaya. Iya kan? Kalau gitu kenapa Nabi enggak jidatnya hitam saja? Kan asarus sujud. Enggak ya. Cuman memang jangan nyalahkan, enggak ngikutin sunnah nih. Ya enggak. Karena memang ada kulit-kulit orang yang sensitif. Ya. Maka kata ulama, kalau sholat seseorang benar, jidatnya tidak akan hitam. Bukan berarti salah, mohon maaf ya. Jadi kenapa? Karena sensitif Pak, Bu. Kenapa? Awalnya ikhlas, begitu orang pada lihat jidatnya, ada sedikit rasa bangga, ujub, ya. Berarti aku ini ahli ibadah, dilihatin orang, masya Allah, ya kan? Bahkan sebagian ulama yang kulitnya sensitif, begitu jidatnya sudah terlihat hitam, supaya nggak dilihat orang. Nah, ya, gitu ya. Nah, jadi makanya cara sujud itu juga mempengaruhi.
ya, mempengaruhi. Baik. Kita lanjutkan dulu, nanti baru dipraktekkan pas ya, pas sebentar lagi azan. Baik. Jadi tadi ya, ada dua riwayat, boleh pakai ini boleh, dan ini sunnah ya. Tasyahud, nah ini terakhir nih tasyahud nih, ya kan? Ada yang begini gini, sudah tahu belum ini mazhab siapa ini? Ya kan? Ada yang sesekali ngangkat. Nah kita jelaskan ya. Tasyahud itu ya, ibu jari jempol di ujung ini, posisi dulu. Kalau ini kan tetap nunjuk ya. Ada yang begini, ada yang dipangkal. Ya, begitu dijelaskan dalam kitab ya. Tapi gimana pun bentuk yang penting kita ini. Nah selanjutnya adalah kalau menurut Imam Syafi'i ngangkatnya itu cuma satu kali. Ngangkatnya cuma satu kali. Kapan ngangkatnya? Ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Nggak turun lagi nih, udah sampai kapan? Sampai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Baik. Yang kedua. Imam Hanafi dua kali ngangkatnya, Imam Abu Hanifah. Ya, ketika asyhadu alla menidakkan ilaha illallah dua kali. La sama illallah, tidak ada Tuhan selain Allah dua kali. Makanya ya, kalau Imam Ahmad bin Hambali, jangan pedang itu enggak. Imam Ahmad bin Hambali atau mazhab Hambali ngangkat tangan, ngangkat jarinya itu diangkat kalau ketemu lafaz Allah. Coba asyhadu alla ilaha dari belum sebelum itu at-tahiyatul mubarakatuh, sampai setiap kali ketemu Allah angkat. Berapa kali ketemu lafaz Allah? Ya sebanyak itu pula ngangkatnya. Nah yang terakhir yang sering kita lihat itu yang dari awal begini. Ini mazhab Imam Maliki. Ya. Nah, gitu ya. Dari awal sampai akhir. Dan ketika tasyahud kita itu dianjurkan melihat ke jari kita, bukan ke jari tetangga. Makanya sering terganggu, Ustadz kenapa? Saya terganggu sholat samping dia, kenapa? Jarinya begini terus. Lihat jari sendiri, bukan lihat jari orang. Ya. Nah dengan begini kan kita tahu. Oh jangan saling salahkan lagi, udah. Dia memang meyakini begitu, mazhab Maliki dia begitu gerakannya. Dari awal sampai akhir. Kalau kita sekali asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Nah, ya. Karena dalam mazhab Syafi'i ada gerakan kalau kebanyakan itu membatalkan sholat. Standar gerakan banyak itu kalau dia lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali batal. Berapa kali ini? Batal sholatnya, ya kan? Lebih dari 3 kali. Menurut, kalau kita baca dalam kitab ini, yang mubtilatus sholah, hal-hal yang membatalkan sholat adalah gerakan yang terlalu banyak. Ya, tapi kalau matikan handphone itu enggak, bukan terkategori gerakan yang banyak, enggak. Yang terkategori banyak itu kalau dia harus buka password, batal. Ya, makanya orang imami nggak usah di password kalau mau baca Quran di handphone. Kalau password dulu, gerakannya sudah banyak bisa membatalkan sholat. Ya, ya. Tadi kalau minta di gerakan satro. Apa? Satro? Ya, sutro, pembatas. Ya, baik ya. Pembatas rukun nanti kita lanjutkan lagi insya Allah ya, pembatas Bapak Ibu ya. Jadi secara nas artinya ada hadis yang melarang kita untuk lewat di depan orang
Bahkan ada dianjurkan apa? Kalau masih keke mau lewat? Iya, ya kan? Artinya apa? Penting ngasih tahu bahwa kita sedang sholat. Nah, meletakkan sutroh itu bukan berarti yang sangat-sangat dianjurkan. Kebayang nggak? Kalau ada 10 orang sholat sini 1, 2, 3, berarti di masjid sudah ada 10 kayu yang berdiri itu, ya kan? Nah, kalau dulu sahabat itu sholat sunnahnya, qobliyahnya itu di belakang-belakang tiang masjid, belakang tiang masjid, biar nggak dilewatin orang. Atau ada orang sholat di belakang orang, ya. Nah, dulu kan tidak secanggih kita, belum ada sajadah. Bagaimana sekarang sudah modern ada sajadah? Saya tanya dulu, apa fungsi warna yang berbeda dari sajadah ini, Pak? Kan biru nih, ada garis ini. Nah, pembatas. Pembatas ini sudah terkategori sutra. Pembatas. Kalau ada orang sholat, kita lewat, ini dia kan disolat di sini. Kita lewat di sini. Ini sudah jadi pembatas bagi dia. Batasan sholat dia ini. Maka kita lewat depan sini tidak masalah. Tapi kalau kita lewat di sini, ini wilayah dia sholat. Ini yang dilarang. Ya, ini yang dilarang. Tapi kalau ada batasan seperti ini, berarti ini sudah terkategori ya. Tapi tetap afdolnya nggak usah lah kalau nggak buru-buru banget, karena hadisnya itu larangannya jelas sekali, ya. Bahkan kalau masih maksakan, bunuh sekalian, ya. Iya. Kenapa? Kita sedang munajat sama Allah. Nah, jadi ini dianggap sutra. Ada yang meletakkan apa, tasnya di depan, ya. Ada yang meletakkan apa, sesuatu boleh dijadikan sutra, handphone misalkan. Tapi kalau di masjid umum jangan. Oh iya, ambil orang. Oh iya. Kalau di masalah jalan ini katanya apa betul difatwakan tidak natural. Ya. Karena saking Ya. masa mau menunggu ya. Betul, ya. Jadi ada tempat-tempat yang memang karena kondisi yang tidak bisa diterapkan. Kebayang nggak? Orang ada yang sedang tawaf pelaksanaan umroh, ada yang sholat, ya kan? Rombongan kita sak kloter, Pak, misalkan 2 bis nih rombongan kita, ya kan? Yang namanya tawaf itu nggak bisa berhenti, Pak. Sekali berhenti, kedorong tetap dari belakang. Nah, makanya katanya tidak berlaku. Bukan tidak berlaku secara umum, Pak, ya. Di wilayah tawaf atau sa'i yang memang tidak bisa dihindarkan. Tapi kalau di wilayah haram dia di lantai 2, nah itu tetap berlaku karena bukan pada umumnya orang nggak ini ya. Dan di lantai 2 disiapkan tempat. Nah, gitu ya. Jadi di kerumunan, ya. Nah, mudah-mudahan jenengan bisa berangkat, amin. Ya, saya dengar tahun depan, Pak, biaya haji naik lagi, Pak. Betul? Di atas angka 100 ya? 105, Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Udah gitu masa tunggunya 25. berapa tahun, Pak, masa tunggunya? 25 sampai 35. Lama, Pak. Makanya kalau belum bisa haji, berangkat umroh. Sudah umroh nggak jadi, haji nggak keburu waktu, kita mati duluan. Duit diambil anak warisan, ya kan? Umroh dulu, di sana minta sama Allah, ya Allah, aku sudah melaksanakan sesuai kemampuanku, ya Allah. Duit ada, ya Allah, tapi masa tunggu terlalu lama, ya Allah. Saya mau balik sini lagi untuk melaksanakan ibadah haji, ya Allah. Gimana caranya terserah Engkau, ya Allah. Pokoknya pengen haji. Nanti Allah kasih jalan, ya. Allah kasih jalan. Nah, sekaligus promo sebagai penutup Ramadan yang mau berangkat, nggak apa-apa, mumpung diingatkan sih, ya. Diingatkan. Yang mau berangkat full Ramadan 38 hari. Bukan lagi full, lebih dari Ramadan. 38.500. Ya. Kalau mau yang ngambil yang i'tikaf plus Turki,
Di Turki nanti 4 hari, habis sholat Id depan Ka'bah langsung ke Turki. Ya, itu 38 juta. Ya, kalau jenengan mau ikut. Ya, dan tentu karena ini sedang mau diproses, waktunya tidak lama. Ya, tidak lama, ya, karena sudah hampir tutup, sudah hampir penuh. Ya, ini pengalaman kami kemarin, bulan kemarin 36 juta. 36 hari lebaran di sana, Pak. Berangkat sebelum haji, sebelum umroh, pulang setelah sebelum puasa, pulang setelah puasa. Seperti yang saya tanyakan tadi, itu berarti membatalkan sholat atau enggak? Itu tidak termasuk dalam kategori membatalkan sholat. Tidak terkategori mubtilatis sholat. Tapi kesempurnaannya kurang. Ya, kesempurnaannya kurang, gitu. Tidak termasuk dalam mubtilatus sholat. Ya, tidak termasuk dalam yang membatalkan sholat. Baik ya, itu ya. Udah waktunya jenengan juga. Ada, monggo. Kalau ada imam sholat yang gerakannya banyak gini-gini gimana? Nah, sebentar, ini ada yang disinggung nggak ini? Iya, ya. Ya Allah. Begini ya, jujur ya, dalam menghukumi sesuatu itu belum bisa kita hukumi kecuali kita ngelihat langsung. Ya. Ada yang gerakan yang memang membatalkan sholat, ada yang gerakan yang memang tidak membatalkan sholat, walaupun banyak gerakannya. Makanya kita harus lihat dulu. Sebab begini, kemarin Pak, mungkin sebulan yang lalu ada WA ke saya. Ustaz nanya apa? Mohon maaf Bu ya, mohon maaf betul Bu. Kenapa? Kalau istri sering menolak diajak berhubungan dan tidak ada alasan yang syar'i, apakah sudah layak untuk kita ceraikan? Ya, kalau logika jenengan Pak, udah dikasih duit, diberikan baju, dikasih makan, mau jalan diajak, terus nggak mau ngelayani, perasaan jenengan gimana? Cari yang baru apa biar gitu aja, nahan aja gitu? Hah? Iya, iya kan? Nah, terus benar Pak, ini terjadi dan banyak. Saya ngalami satu kasus yang saya ngelihat langsung Pak. Akhirnya sampai lakinya mati, istrinya nggak mau ngelayani. Betul Pak. Ya. Kalau sampai suaminya jajan, na'udzubillah, dosanya kemana? Ya kan? Makanya ketika kita berbicara hak istri untuk menuntut cerai kepada suami, di antaranya apa? Suami selingkuh, kata ibu-ibu. Saya tanya dulu, selingkuh itu apa? Gimana? Kalau suami nikah lagi, itu selingkuh apa bukan Bu? Hah? Bukan kan? Kalau suami pacaran? Nah, beda Bu. Kalau suami pacaran itu karena melanggar syariat. Kalau suami nikah lagi, enggak pacaran maksudnya, dia langsung nikah lagi, itu enggak selingkuh, sah. Tapi kita nggak bahas ini Bu. Insya Allah yang hadir di sini enggak kok. Enggak. Insya Allah. Nah, jadi maknanya apa? Saya nggak langsung jawab Pak, karena saya khawatir ini baru dapat dari versi suaminya, ya kan? Meski ada sebab kenapa istrinya nggak mau melayani. Kasus sebelumnya saya dapat curhatan dari seorang mertua, ya, bapak kandung seorang wanita sebagai istri, bilang begini, Ustadz, saya tuh kasihan sama menantu saya, menantunya laki-laki, ya, betul karena akrab beliau ngomong apa adanya. Kenapa Pak? Anak saya itu nggak mau melayani suaminya, masih muda Pak, masih muda, kalau mau nikah lagi banyak yang mau. Betul. Kenapa? Anak saya nggak mau melayani suaminya. Saya kasihan sama menantu saya. Saya tanya, emang kenapa? Apa alasannya?
Ternyata suami istrinya ada alasan. Apa alasannya? Karena suaminya jorok. Sudah ngerokok, giginya nggak disikat, macam-macam, pokoknya membuat istrinya itu gitu loh. Maksudnya kalau ngerokok, kalau mau minta ya gosok gigi dulu, gitu loh, ya kan? Lah kalau udah begitu kan kita tahu masalahnya, nggak bisa langsung dihukumi. Duduk dulu, ibu begini, bapak begini, ya kan? Kalau tadi langsung kita iyakan, iya kamu nggak usah cerai, kamu nikah lagi aja. Kan salah, mungkin dia punya alasan. Sama dengan ini, mohon maaf Pak ya, saya sampai jauh ke situ. Kalau nggak ngelihat gerakan imam, itu bisa. Karena saya pernah ketemu seorang ustadz. Dia bukan sengaja, memang dia udah bawaan dia mungkin dari lahir selalu bergerak begini Pak. Iya, jadi kalau imam itu berilmu orangnya, ya. Iya, dan saya paham itu karena saya sering membersamai beliau. Oh, beliau ini memang. Jadi iya, ada yang memang seperti itu. Maka kalau seperti itu istisnai, pengecualian, tidak membatalkan, gitu ya. Nah, maka insya Allah nanti kapan-kapan kalau ada, tapi jangan tajasus. Tajasus itu mata-matai. Mumpung dia sholat, tak kirim ke ustadz, direkam, kirim ini contohnya. Jangan juga begitu, ya. Iya. Ya, baik ya. Nah, sudah jam 7 lewat ya. Nanti ada bapak-bapak pengen nonton Piala Dunia lagi nanti ya. Iya, Indonesia lawan siapa malam ini Pak? Ya, baik ya. Jazakumullah, terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.